Gimana cara hitungnya? Berarti kita hitung dengan menggunakan sum. Sum, shift, gitu ya. 34, karena di sini nama itunya table 34, terus ini self. Oke. Nah, di sini ada 8.357. Secara cost, kita bisa pakai count. Jadi kita bisa count shift 34 self. Gitu. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait rahasia di Excel. Nah, kali ini kita akan fokus untuk mempelajari aritmatika sederhana di dalam Excel. Kenapa kita harus gali ini? Karena ini sesuatu yang harus teman-teman ketahui sebenarnya kalau misalkan menggunakan Excel. Penting rasanya ketika teman-teman mengetahui bahwa ada loh urutan matematis yang harus teman-teman ketahui dalam menghitung ataupun melakukan kalkulasi dalam Excel. Karena ada namanya order yang perlu diketahui nih. Nah, kita akan detail membahasnya, misalkan kayak matematika sederhana aja lah, misalkan kayak ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pangkat dua, dan sebagainya. Mana sih yang harus lebih dulu diperhitungkan gitu. Nanti kita akan lihat dan akan kita bahas lebih detail di sesi kali ini. Nah, di kali ini kita ada beberapa bahasan, di antaranya teman-teman akan mempelajari terkait urutan operasi matematika. Jadi kita akan lihat urutan operasi matematika itu seperti apa aja sih, dan nanti di Excel itu seperti apa. Nanti kita lihat lebih detailnya, karena kita akan mempelajari fungsi matematika yang sederhana, karena di fokusnya adalah aritmatika sederhana di dalam Excel. Kita akan coba lihat dari fungsi matematika sederhana di dalam Excel yang sering banget digunakan oleh banyak orang. Biasanya orang banyak gunakan itu adalah fitur agregasi. Kenapa agregasi itu banyak digunakan? Karena kita akan menggali sebuah kesimpulan dari kumpulan data dalam menjadi satu kesimpulan. Kayak misalkan ada apa ya? Misalkan kolomnya ada 10 gitu ya. Terus row-nya ada 100 gitu. Kita mau kesimpulan berapakah cells di dalam data tersebut. Nah, itu kita bisa hitung menggunakan agregasi. Jadi agregasi akan menjumlah item-item cells yang ada dan dia akan melakukan kalkulasi sehingga akan mendapatkan rekomendasi yang tepat dan menjawab apa yang diperlukan. Seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Semoga kita bisa lebih detail dan bisa membahasnya lebih menyeluruh ya dari proses aritmatika sederhana di dalam Excel. Yuk kita explore. Nah, operasi matematik itu sebenarnya ada loh untuk urutan bagaimana mengkalkulasi perhitungannya. Dan menurutku ini perlu loh teman-teman ketahui dan kita bisa melihat ketika diimplementasi di Excel seperti apa. Contohnya kita punya soal studi case matematik seperti berikut ini. Jadi ada 100 kali 5 ditambah 10 bagi 5 dikali 50 kali 2 pangkat 2. Kalau misalkan ditanya urutan yang akan dihitung terlebih dahulu, itu kita lihat dari yang di sini ada kurung dulu gitu ya. Terus yang kedua adalah pangkat gitu ya. Ketiga itu ada perkalian, karena perkalian itu mulai dari kiri ke kanan. Dan keempat itu ada perkalian lagi, kelima ada perkalian lagi, dan keenam itu total keseluruhannya. Kalau misalkan aku simpulkan buat teman-teman, jadi ada beberapa aturan nih. Pertama yang harus diprioritasi adalah yang memiliki kurung terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau yang kurung seperti ini masuk ke prioritas pertama gitu ya. Yang kedua adalah pangkat. Pangkat itu dalam operasi matematik itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Jadi kita bisa gunakan terlebih dahulu perhitungan ini di pangkatnya. Seperti berapa jumlahnya. Setelah pangkat sudah selesai, baru masuk ke perkalian dan pembagian. Proses penggunaan perkalian pembagian itu dimulai dari kiri ke kanan. That's why di sini kita tiganya tuh mulai dari sebelah kiri, baru ke kanan gitu ya. Termasuk penjumlahan dan pengurangan. Cara urutan, perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Secara skema pun antara perkalian penjumlahan itu sama dari kiri dan kanan. Kalau misalkan kita beda dalam bentuk solusi ya, yang pertama itu kan berarti kan dia memfokusnya kepada dalam kurung atau parenthesisnya. Nah, kalau misalkan 10 bagi 5 artinya di sini jawabannya 2 ya. Yang kedua adalah pangkatnya, pangkat 2-nya diperhitungkan. Berarti di sini 2 pangkat 2 artinya di sini ada 4 seperti itu. Yang ketiga adalah perkalian. Jadi di sini adalah 100 kali 5, berarti di sini adalah 500 gitu ya. Yang keempat adalah perkalian, karena kiri ke kanan,
kita melewati penjumlahannya dulu, berarti masuk ke yang kedua, yaitu 2 kali 50, berarti 100. Dan kelima itu masuk ke 100 dikali 4, jadinya 400. Baru, nah terakhir dalam urutan matematis, itu masuk operasi penjumlahan, yaitu 900. Pertanyaannya, kalau di Excel sama nggak? Ya, secara urutan akan sama. Cuman, di dalam Excel tuh ada beberapa yang indicate yang harus teman-teman ketahui. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui ada di bawah ini. Di antaranya, kalau misalkan urutan order yang pertama gitu ya, itu simbol kurung gitu ya. Simbol kurung itu akan menjadi prioritas pertama ketika diperhitungkan di dalam Excel, operasi matematis. Yang kedua adalah titik 2, terus sama koma. Biasanya ini operasi referensi. Kalau teman-teman pernah lihat gak sih kalau misalkan kita mau jumlahin dalam bentuk Excel sum gitu ya, itu ada titik 2 gitu. Terus ada koma. Kalau misalkan kita selectnya tuh lebih dari satu titik lokasi. Nah, itu adalah operasi referensi yang biasanya didahulukan di dalam Excel itu sendiri, seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanya rumus matematika nanti misalkan teman-teman ada sum, terus ada kurung siku dan ada perkalian, tetap perhitungannya mengikuti urutan matematika ini ya, gitu ya. Secara matematis ini tetap urutannya seperti ini, cuman kalau misalkan diterjemahkan ke Excel ada beberapa hal yang juga yang teman-teman ketahui. Yang ketiga adalah order tanda minus. Ini bukan artinya dikurangi atau pengurangan, tapi tanda minus biasa di dalam angka. Angka kalau misalkan minus 5 gitu ya. Di sini dia udah di dalam 5 itu sendiri. Dia nggak tidak dilakukan perhitungan something, tapi memang minus 5 itulah minusnya itu masuk ke dalam 5 itu atau negasiasi gitu ya. Yang keempat itu adalah persentase. Persentase cuma sama kayak minus 5. Nah, di sini 5%, jadi artinya ada 5%. Gitu. Yang kelima itu adalah eksponensial gitu ya. Urutannya sama. Selanjutnya mulai seperti ini, eksponensial gitu ya. Kalian pembagian gitu ya, penjumlahan, pengurangan, dan ada namanya concatenate atau penggabungan dengan adanya tanda N gitu ya. Nah, tanda N ini menggantikan tanda plus ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan tanda plus ini akan muncul error. Jadi ini digantikan dengan tanda N seperti itu. Nah, selanjutnya operasi logikal. Operasi logikal itu menggunakan tanda lebih sama dengan, kurang, tanda seru sama dengan, dan sama dengan sama dengan. Nah, itu biasanya untuk mengembalikan boolean tipe data. Jadi akan menghasilkan true or false di dalam perhitungan operasi matematisnya gitu. Nah, ketika kita lihat dari sisi ini, sebenarnya apa aja sih yang bisa dilakukan di operasi matematis di Excel? Itu ada beberapa hal. Ini ada fungsi-fungsinya yang bisa teman-teman lihat, mulai dari auto sum, reconcile, financial, logical, dan seterusnya sampai more function di sini. Kalau misalkan kita lihat sebagian besar penggunaan yang sering digunakan itu adalah yang auto sum ini. Auto sum itu terdiri dari sum, average, k-number, max, sama min. Fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan agregasi sebuah data sendiri gitu. Jadi agregasi data sendiri itu apa? Jadi itu kita melakukan menarikkan kesimpulan data dalam grup dalam satu hasil. Nah, di dalam pengertian di sini, kalau misalkan di sum itu artinya kita menjumlahkan semua value dalam data. Average itu artinya menghitung nilai rata dalam data. Numbers itu menghitung banyaknya data non-null. Terus habis itu max and min mengambil value terbesar dan terkecil dalam data. Secara fungsi average dan sum itu juga dia nggak mengambil dari data yang null. Null itu akan di skip. Jadi average pun juga sama. Nanti kita lihat perbedaan penggunaannya seperti apa antara average yang rumusnya dengan kalau misalkan kita melakukan perhitungan dengan manual. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, di sesi kali ini kita tetap akan menggunakan data yang sama, yaitu shift mode gitu ya. Di shift mode ini kita akan gali menjawab operasi matematik sederhana di dalam Excel. Harapannya adalah teman-teman bisa melakukan elaborasi perhitungan matematis di dalam Excel sendiri. Jadi teman-teman bisa analisis nih ketika diperhadapkan untuk melakukan perhitungan matematis di dalam Excel itu. Seperti itu. Nah, di dalam dataset itu ada order date, shift mode, segment, kategori, dan cells. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton di video kali ini, please cek di description untuk detail dari exercise kita di kali ini di Excel, supaya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran kita dan bisa melakukan exercise di tempat teman-teman masing-masing. Oke, kita akan coba cek implementasi di Excel. Mari kita cek, yuk. Oke, ini dataset yang kita miliki ya. Jadi ada dataset ini, terus ada information-nya ada di sini.
Dan kita ada use case-nya ada CS1, CS2, dan CS3. Jadi kita akan selesaikan satu persatu, one by one, untuk kita melihat bagaimana mengerjakannya. Di CS1 itu soalnya adalah operasi matematika di Excel, di mana pertanyaannya adalah berapa total item pada column sales yang masuk dalam transaksi, gitu ya. Artinya dia nggak menghitung yang nol. Kalau misalkan teman-teman kita cek dulu ya, ini kasat mata ya. Misalkan datanya cuma 24 item, 25 lah ya. Di sini ada yang kosong, berarti kan itu nggak di summary kan di sini. Ini kan kalau di sini dihitungnya 24, sedangkan kalau misalkan berdasarkan data itu ada 25 item. Artinya yang ini bisa kita drop sebenarnya. Namun di dalam Excel di agregasi itu dia tidak menghitung kalau misalkan kita menggunakan count number. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus dari formula gitu ya, terus kita auto sum, pilih count number gitu ya. Nah, sebelumnya kita drop dulu, kita delete dulu sumnya, kita klik ke number. Sorry, di sini. Oke, di sini count. Nah, gunanya kalau misalkan kita udah punya table, kita tinggal ketik shift gitu ya. Nah, shift itu artinya kita akan ngeblok data yang ada di sini, yaitu shift. Terus kita ngambil kolom sel saja, gitu. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada 24 item, sesuai ya. Jadi kalau misalnya ditanya total itemnya, yang kosong itu nggak dihitung sama si count. Seperti itu. Kalau di CS2 itu lebih menarik karena kita akan menghitung dan summarize dari sales untuk mendapatkan average dan bandingkan average dengan rumus. Kalau misalkan cara yang pertama tadi kita udah hitung ya dengan menggunakan count, gitu ya. Oh ya. Mungkin teman-teman akan bertanya, tadi kok ketiknya shift mode, shift aja ya di sini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan shift to cells, karena di sini aku punya table, di sini aku namainnya shift. Jadi aku tinggal manggil aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gunakan ini, sebenarnya aku udah bahas di video sebelumnya. Itu teman-teman tinggal akses di sini, klik insert, terus klik table. Nanti dia akan mengubah menjadi bentuk table, dan tablenya itu bisa diakses dengan tulisan shift aja, gitu. Nah, kalau misalnya di CS2 ini juga sama, kita akan menghitung summarization-nya, berarti kita pakai count untuk dapetin numbernya, shift, terus ambil cells. Tuh, karena di sini shift-nya 2 ya, yang ketiga ya, berarti di sini aku tinggal pakai si cells-nya. Oke, nah, dan di sum-nya juga sama, aku tinggal pakai sum, terus shift 3, terus tinggal di cells. Kalau ditanya rumus average gimana sih sebenarnya? Rumus average kan kalau misalkan kita hitung adalah item di sum dibagi item kan, kayak gini. Nah, pertanyaan kalau misalkan pakai rumus langsung pakai yang di formula kayak gimana nih? Oh, ini kita bisa menggunakan average gitu ya. Masukin shift 3, terus kita masukin cells. Nah, di sini jawabannya sama. Artinya apa? Artinya average pun juga nggak menghitung kalau misalkan ada data yang kosong. Yang data yang kosong akan di skip oleh dia, sehingga hasilnya pun hanya yang terisi ada data aja. Kalau misalkan kita hitung manual kayak gini kan juga sama kan hasilnya. Gitu. Kalau misalkan di sini kita ganti di 25 gitu ya. Nah, di sini artinya dia menghitung si nolnya, sedangkan kalau misalkan di si count numbers ini kan nggak menghitung nol. Gitu. Itu kita simulasi ya. Kalau misalkan harusnya kan ada 25 item yang terhitung. Bisa jadi yang nol ini sebenarnya bisa kita drop karena memang value-nya nggak ada. Seperti itu. Atau ini sama kayak di atasnya kan, yang di sini. Jadi kita bisa drop nih, gitu. Misalkan one day kalau misalkan teman-teman terjun di data engineer gitu ya. Itu teman-teman akan melakukan validasi dalam data. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada data-data yang anomali dan nggak unik ataupun karena terisinya nggak fulfill gitu ya, ada yang kosong, ya kita bisa cek, terus kita bisa validasi konten dari datanya. Seperti itu. Oke, itu kalau misalkan di case kedua. Kalau di case ketiga, itu kita akan menghitung profit margin ratio dari sales di bawah di mana biaya sama untuk semua layanan ya, sebesar 200 USD per transaction. Kalau misalkan kita bertanya dari sales-nya dulu. Kalau misalkan sales, gimana cara hitungnya? Berarti kita hitung dengan menggunakan sum. Sum shift ya 34 karena di sini nama itunya table 34, terus ini sales.
Nah, di sini ada 8.357. Secara cost kita bisa pakai count. Jadi kita bisa count tip 34 sales. Gitu. Nah, secara profitnya adalah costnya ini dikali sama 200. Oke. Secara profit artinya berapa? Artinya sales dikurangin sama cost. Gitu ya. Terus persentasenya gimana? Persentasenya adalah sales gitu. Jadi kalau misalkan ditanya profit margin ratio-nya gimana, ya jadi total profitnya dibagi item yang diproduksi, jumlah penjualannya berapa, seperti itu. Jadi dapatnya di sekitar 43%, seperti itu. Itu cara menghitung untuk operasi matematis. Sebenarnya banyak banget operasi matematis yang bisa teman-teman elaborasi di Excel. Karena kita skopnya yang sederhana, berarti aku cuma ambil yang di sini. Nanti teman-teman bisa elaborasi lagi. Yang ini kalau misalkan yang udah sering digunakan, yang di financial ini banyak gitu ya, tergantung teman-teman gunanya buat apa. Misalnya kalau buat ngeprediksi net present value pakai NPV, terus PMT dan sebagainya, itu bisa teman-teman akses. Terus ada logical, itu ada and, false, if error, if nah, if else gitu ya. Terus ada text, kalau misalkan ini buat rumus-rumus yang di dalam teks ya. Terus ada date and time, lookup, math and string, terus trigonometry ya, statistical, econometry, engineering, cube, information, compatibility, web, dan seterusnya. There's a lot yang bisa teman-teman elaborasi dari fungsi-fungsi yang ada di Excel. Oke, itu dulu teman-teman untuk kali ini. Semoga bisa mendapatkan insight baru terkait operasi matematika di Excel, dan teman-teman bisa elaborasi lebih detail lagi dari rumus-rumus yang ada di Excel. Oke, dan sampai jumpa. See ya!